Shalom seluruh jemaat seterimanan. Bersama-sama kita bangkit berdiri di tempat kita. Kita memuji Tuhan, kita bersuka cita dan kita menaikkan ucapan syukur kita. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hey! Sama-sama kita katakan dari awal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Cuma Tuhan nyatakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari sekali lagi kita mulai katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyatakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Hari ini kami mau datang untuk menyembah Engkau, dan kami menyatakan janji Tuhan nyata atas hidup kami. Katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita mau nyatakan, Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami mau percaya saat ini Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya saat ini Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Mari saat ini setiap jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan Tuhan kita pada hari ini. Sembah Engkau Yesus, bersama kami Tuhan. Sumber kami tak pernah meninggalkan kami. Sembah, sembah Engkau, Jesus, bersama kami. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersafaat bagi setiap jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Mereka yang membutuhkan keselamatan, mereka yang masih hidup di dalam dosa Tuhan. Mereka Tuhan Yesus yang tersesat, hilang pengharapan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, pertobatan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengharapan di dalam Engkau sungguh nyata Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat yang akan membawa mereka kepada jalan keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudari kami Tuhan yang mengalami bencana di NTT Nusa Tenggara Timur Tuhan. Kami berdoa biar pertolongan daripada-Mu Tuhan, pengharapan daripada-Mu Tuhan, boleh mereka dapatkan di tengah-tengah kesusahan yang mereka alami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang
Saudara, senang rasanya kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah minggu yang sangat luar biasa ini. Masih dalam suasana Paskah dan juga suasana ulang tahun atau anniversary Sri Manahan yang ke-9. Saya yakin sukacita Allah melimpah di dalam hati setiap kita. Nah, hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan judul khotbah saya hari ini adalah hendak apa? Ya, setiap kita manusia ini pasti memiliki kehendak atau keinginan. Dan kehendak atau keinginan itu biasanya didorong atau didasari oleh dua hal. Yang pertama adalah kehendak yang didasari oleh karena adanya kebutuhan. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu Saudara ingin atau hendak memiliki sepeda motor. Kenapa? Karena tidak ada transportasi umum yang bisa menghantarkan Bapak Ibu Saudara dari rumah sampai ke tempat pekerjaan. Kalaupun ada online, setelah dihitung-hitung terlalu mahal. Tidak bisa masuk kepada budget keluarga kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa oh iya saya harus atau saya kepingin untuk punya sepeda motor untuk menunjang pekerjaan Bapak Ibu Saudara setiap hari. Namun ada yang kedua, di mana kita memiliki keinginan atau kehendak atas dasar kepuasan. Maksudnya apa? Kita kepingin atau ingin punya sesuatu untuk tujuan kesenangan. Contohnya, tadi kan mau beli sepeda motor. Nah, waktu Bapak Ibu Saudara pergi ke toko sepeda motor, mau pilih-pilih, rasa-rasanya akhirnya Bapak Ibu Saudara merasa begini, saya maunya pakai atau beli motor yang baru aja. Saya nggak mau yang second. Kenapa? Karena kalau yang baru kelihatan lebih keren, kelihatan lebih bagus. Menghindari resiko sepeda motor itu akan rusak nantinya sewaktu-waktu. Karena biasanya kalau barang bekas atau barang second bisa saja kondisinya sudah tidak prima lagi. Sekalipun mungkin untuk memiliki sepeda motor baru, Bapak Ibu Saudara harus berkorban lebih. Harganya lebih mahal. Kalaupun harus dicicil butuh effort yang lebih besar daripada kalau kita beli barang yang bekas. Nah, jadi keinginan atau kehendak kita itu seringkali didasari oleh dua hal tadi. Nah, perlu kita sadari bahwa keinginan atau kehendak itu adalah engine atau motivasi untuk kita melakukan sesuatu. Langkah apa yang akan kita ambil dalam hidup ini itu seringkali didorong oleh kehendak atau keinginan kita terhadap sesuatu. Nah, yang menjadi tantangannya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dunia yang menawarkan begitu banyak pilihan. Betul? Misalnya begini, untuk satu kebutuhan saja, misalnya sabun mandi. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke supermarket, setiap bulan biasanya ibu-ibu kan belanja bulanan, pergi ke supermarket. Kita dapat bisa melihat untuk satu kebutuhan sabun aja dipampang berbagai macam merek. Saya pernah hitung-hitung Bapak Ibu Saudara di beberapa supermarket yang berbeda. Minimal itu sekarang ada 8 merek sabun mandi. Ini minimal ya. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan. Ada yang menawarkan kalau kamu mandi pakai ini bisa tambah putih. Kalau kamu mau mandi pakai ini punya moisturizer sehingga kulitnya tidak menjadi kering. Ada lagi yang bilang kalau kamu pakai ini antibakteri, bakteri nggak bakal nempel begitu. Berbagai macam keunggulan-keunggulan ditawarkan sehingga berapa banyak di antara ibu-ibu atau para wanita yang kemudian harus baca satu-satu, hati-hati memilihnya. Disesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya dengan budget kita. Nah, ini adalah contoh di mana untuk satu kebutuhan aja bisa banyak pilihan. Apalagi kita manusia begitu banyak kebutuhan yang kita miliki dan bayangkan berapa banyak pilihan yang ditawarkan di muka bumi ini. Oleh sebab itu kita perlu sangat berhati-hati. Karena apa? Karena kita perlu kepekaan atau kita perlu ketajaman untuk memilah atau untuk melihat mana sebenarnya hal-hal yang bisa menjadi prioritas atau hal-hal yang harus kita duluankan. Kita kedepankan dalam hidup ini sehingga ketika kita menjalani perjalanan hidup ini kita menjalaninya dengan sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan.
Nah, kita akan belajar sama-sama pagi ini dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 berkata seperti begini Bapak Ibu Saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dari bacaan ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus itu menetapkan atau memanage keinginannya sedemikian rupa sehingga ketika dia pilah-pilah akhirnya dia sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya yang dia kehendaki itu adalah 3 hal. 3 hal yang penting di mana hari ini kita akan sama-sama belajar apa sebenarnya yang diharapkan seorang rasul yang luar biasa ini. Seorang rasul yang kalau kita lihat latar belakangnya, rasa-rasanya dia tuh kurang apa? Terpelajar? Iya. Berpendidikan? Iya. Punya kedudukan yang bagus? Iya. Dia pernah mengecap indahnya, enaknya hidup sebagai seorang pejabat. Lalu kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang tidak semua orang pernah mengalaminya. Lalu dia punya karunia-karunia yang sangat hebat. Namun dari semua kelebihan-kelebihan yang kalau kita tulis itu sangat banyak, dia bermuara kepada sebuah kesimpulan dalam hidupnya bahwa inilah sesungguhnya yang aku kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus? Yang pertama, Rasul Paulus berkata, aku hendak, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi poin yang pertama yang pagi ini mau saya sampaikan adalah Rasul Paulus hendak mengenal Dia. Mengenal itu berbeda dengan tahu. Mengenal itu butuh waktu bersama. Mengenal itu butuh investasi waktu, tenaga, perasaan, dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Rasul Paulus berkata bahwa aku hendak mengenal Dia, maka Rasul Paulus bukan hanya ingin tahu luarnya Yesus, luarnya Allah itu sendiri, tetapi dia betul-betul mengambil waktu, spend waktu, sampai kemudian dia bisa memahami isi hati Tuhan, sampai kemudian dia bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, sampai kemudian dia mengerti hal-hal luar biasa apa yang bisa dikerjakan Allah dalam hidupnya. Artinya, kalau saya menyimpulkan, dia punya pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan, di mana lewat pengalaman pribadinya itu, proses pengenalan ini berjalan terus menerus. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menekankan namanya kita mengenal, itu pertama butuh komunikasi. Lalu yang kedua, butuh inisiatif dari kita manusia dan usaha yang harus kuat datang dari diri kita. Karena apa? Karena ini yang perlu kita mengerti, dari sisinya Allah, Dia sudah sangat mengenal kita. Tapi dari sisi kita, belum tentu. Inilah sebabnya, makanya kita perlu untuk mengenal, kita gak bisa pasif. Gak bisa nunggu, udah ntar biar Tuhan aja deh menyatakan dirinya kepada saya. Biar deh Tuhan ujuk-ujuk jamah saya, ketemu saya dalam bentuk sinar yang terang seperti Rasul Paulus. Usaha itu harus datang dari diri kita. Di mana kita berkata bahwa aku mau, aku rindu, aku ingin mengenal Dia. Aku mau kasih waktuku, aku mau kasih tenagaku, aku mau belajar tahu bahasa kasihnya Tuhan atas hidupku. Dan waktu kita mau mengupayakan hal ini, maka saya percaya dalam perjalanan hidup ini kita akan semakin tahu dan semakin mengenal siapa Allah yang kita percayai dan yang kita sembah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu berkata bahwa saya hendak mengenal kuasa kebangkitannya. Wow. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan di sini berbicara tentang kekuatan ilahi yang mampu mengalahkan maut. Inilah kehebatan Tuhan kita. Inilah kehebatan juru selamat kita. Di mana sekalipun dia mati, dikatakan seperti manusia lain dia mati. Namun kemudian dia berhasil
mengalahkan kematian itu dan dia bangkit. Nah, kuasa seperti ini gak ada yang punya Bapak Ibu Saudara. Kuasa seperti ini hanya dimiliki oleh Allah Bapa kita di surga. Makanya tadi saya katakan ini adalah kekuatan ilahi. Nah, inilah yang ingin dikenali, diketahui oleh Rasul Paulus. Saya kepingin tahu sumber kekuatan demikian itu datangnya dari mana. Lalu Rasul Paulus berkata, bagaimana caranya supaya kuasa yang sedemikian dahsyat dan hebatnya itu bekerja di dalam diriku. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengertilah bahwa kuasa kebangkitan inilah sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat manusia. Di mana ini gak cuma berbicara tentang kuasa kebangkitan atau kehidupan di masa kekekalan. Tetapi ini sebenarnya juga berbicara atau dapat kita alami di dalam kehidupan kita sementara kita ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena pada sesungguhnya ada banyak dalam kehidupan kita, bagian-bagian kehidupan kita yang mengalami kematian. Kalau kita mau jujur, berapa banyak manusia sekalipun dia sudah kenal sama Yesus, sekalipun dia sudah menjadi orang Kristen, tapi karena satu dan lain hal akhirnya dia mengalami kematian dalam kreativitasnya. Lalu tidak bisa lagi berkreasi seperti beberapa waktu yang lalu, mungkin karena dia mengalami sakit hati, luka, akhirnya meletakkan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan kepada dia lalu berkata bahwa enough is enough, aku berhenti, mogok karena stres, mati kreativitasnya. Atau mengalami kematian dalam hal apa? Dalam hal semangat pelayanannya. Dulu berkobar-kobar kalau melayani Tuhan. Pokoknya hidupku bagi Yesus, apa saja dilakukan. Mau penginjilan, ayo. Mau present worship, ayo. Ibadah youth, ayo. Semua kita ikuti, semuanya ayo. Lalu kemudian berjalannya waktu semakin lama iring Yesus, semangatnya mulai turun, bahkan mati. Hilang di telan bumi. Dan ketika ditanya sekarang, kemana sih Lalu semua orang terdiam dan gak bisa menjawab. Kenapa? Karena sudah terhilang dan sudah mati semangat dalam melayaninya. Atau mungkin mengalami kasih yang semakin dingin. Firman Tuhan bilang berjalannya waktu akhir zaman ini kasih manusia itu semakin dingin. Artinya sudah gak punya kasih. Udah gak mau lagi berbagi, gak mau lagi saling, gak mau lagi memperhatikan. Padahal bukankah kasih itu adalah hal yang perlu melandasi semua kegiatan atau apa yang kita kerjakan di dalam muka bumi ini. Karena firman Tuhan bilang tanpa kasih semua yang kamu lakukan itu seperti gong yang berkumandang dan carang yang bergemerincing. Artinya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Orang butuh kasih. Tapi kemudian karena apa? Mungkin tekanan. Masalah keuangan yang begitu pelik dan tidak selesai-selesai. Akhirnya kasihnya mulai dingin. Kasihnya mulai mati. Belum lagi bisnis. Bisnis yang mati apalagi di situasi seperti sekarang ini. Berapa banyak toko yang tutup, berapa banyak bisnis yang berhenti. Berapa banyak orang yang dipecat dan sebagainya. Bagian-bagian inilah sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang mengalami kematian ini. Yang butuh kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus itulah yang punya power, yang punya kemampuan membangkitkan apapun yang sudah mati. Amin. Dan di dalam Yesus, di dalam kuasa kebangkitan Yesus tidak ada yang mustahil. Makanya setiap manusia, khususnya orang percaya, butuh kuasa kebangkitan Yesus. Ya, kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengalahkan maut itu. Dan kuasanya itu sementara diberikan atau mau dilepaskan kepada setiap orang-orang yang mau percaya kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Gak bisa maut itu menguasai Yesus yang adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Inilah yang membuat Rasul Paulus itu bersemangat kembali. Dia bilang oke, dalam prioritas hidupku ini aku perlu tahu, ini aku perlu pelajari. Aku pengen mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu di dalam hidupku. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan,
dalam kisah kehidupan Paulus, dia bisa mengakhirinya dengan apa? Dengan sangat baik. Dia bisa berkata bahwa aku mengakhiri pertandingan ini dengan begitu baik, dengan begitu luar biasa. I'm the winner. Kenapa sampai dia bisa mengalami kemenangan sampai di akhir garis finish kehidupannya? Karena akhirnya setelah dia kepingin mengenal, dia pun mengalami kuasa kebangkitan itu. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang bisa mematikan rencana Tuhan, mematikan kehendak Tuhan, mematikan hasratnya untuk hidup di dalam Tuhan sampai kepada akhir hayatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, apa sebenarnya yang diingini Rasul Paulus ini? Dikatakan dia hendak mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Saya yakin kalau poin 1 dan kedua semua kita pasti bersemangat. Yes, amin. Ya aku mau gitu ya. Karena itu arah-arahnya itu arah-arah kepada mujizat gitu ya. Arah-arahnya kepada hal yang menguntungkan diri kita. Tapi yang ketiga ini adalah keseimbangan yang diberikan oleh Rasul Paulus untuk kehidupannya secara pribadi. Dan dia ingin ajarkan kepada kita semua bahwa dalam hidup ini ayo jangan cuma mau yang enak-enak saja. Kenapa? Karena Rasul Paulus berkata bahwa aku pun ingin mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya dia mau turut menderita bersama dengan Kristus. Di mana maksudnya bukan kemudian Rasul Paulus mau dirajam dengan batu, dia mau dicambuki lagi seperti yang dialami Yesus, ditaruh di salib. Bukan, tapi makna yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita adalah rela mengalami pengalaman pahit demi hidup melakukan firman Tuhan. Itu maksudnya mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Jadi ketika kita berkata seperti Paulus, saya mau ikut menderita bersama dengan Kristus, itu bicara tentang kita mematikan keinginan daging kita ini loh. Kita mematikan keinginan manusia kita itu dengan tujuan saya mau lakukan kehendak Tuhan. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kira-kira enak apa enggak? Semua kita pasti berkata enggak enak. Dan waktu kita masuk dalam ketidakenakan ini, itulah yang namanya kita mau masuk dalam persekutuan di dalam penderitaannya. Di mana saya memilih untuk taat kepada Tuhan. Saya memilih untuk ikut firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupku ini selaras dengan karya salib. Itu yang dimaksud. 2 Korintus 4 ayat yang ke-11. Masih Rasul Paulus yang berkata, dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Maut di sini maksudnya bukan mati gitu enggak ya, tapi masuk dalam penderitaan. Dia kata terus menerus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, ini adalah kuncinya. Di mana kita mau hidup dalam penderitaan, di mana kita mau melakukan firman, disitulah kemudian Yesus itu muncul. Firman Tuhan kata nyata terlihat lewat hidup kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi Yesus dimanapun kita berada. Baru setelah yang ketiga hal ini dilakukan, firman Tuhan di ayat yang terakhir berkata, barulah dia memperoleh kebangkitan di antara orang mati. Nah, banyak orang berpikir bahwa, oh iya saya kepingin mengalami kuasa kebangkitan Yesus, tapi gak mau melakukan ketiga hal ini. Tapi hari ini saya mau ingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara, ayo set, atur, kelola keinginanmu. Sama seperti Rasul Paulus mengelola keinginannya atau kehendaknya. Di mana jadikanlah hidupmu itu hidup yang mau mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Mau mengenal Dia Allah yang hidup. Lalu mau mengalami persekutuan di dalam penderitaan Yesus. Artinya mau hidup sesuai firman. Ketika ketiga hal ini dilakukan, disitulah kemudian Bapak Ibu Saudara akan tercengang-cengang. Karena apa? Ujuk-ujuk
engkau akan mengalami revival dalam hidupmu. Ujuk-ujuk kau akan mengalami pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidupmu. Ujuk-ujuk apa hal yang mati dalam kehidupanmu mengalami kehidupan. Tiba-tiba promosi datang, tiba-tiba bisnismu lancar lagi. Tiba-tiba anak-anakmu berubah mengalami pembaharuan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dari dalam diri kita tahu bahwa aku mau hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah hari ini, saya yakin ketika engkau melakukan hal ini, maka kuasa kebangkitan Yesus yang sangat luar biasa itu akan bekerja dalam hidup kita, akan beroperasi dalam kehidupan kita, sehingga lewat hidupmu Tuhan akan dipermuliakan. Amin, mari kita berdoa. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami keterpurukan dalam hidup. Engkau sedang mengalami masalah yang berat. Ada begitu banyak tantangan yang terjadi sehingga engkau menjadi lemah, engkau menjadi tawar hati, bahkan mungkin putus asa terhadap kehidupanmu. Dan hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Tuhan, aku mau mengalami kehidupan yang baru kembali di dalam Engkau. Sebab aku tahu bahwa hanya Engkau yang sanggup mengangkat aku. Engkau sanggup membangkitkan aku. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari karena masalah yang kau hadapi, rasanya mau kenal Tuhan itu juga udah males. Berdoa malas, baca firman malas. Tapi hari ini kau mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau kembali kepada salib. Mari taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak, di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, di kos kami, dimanapun kami sedang menonton ibadah ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Untuk setiap pribadi yang menaruh tangan mereka di dada. Mereka yang hari ini mengalami kematian di beberapa aspek hidup mereka. Dan rasanya mereka sudah gak sanggup untuk menjalani hidup ini. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Keinginan untuk mengenal Allah dibangkitkan di dalam nama Yesus. Keinginan untuk mengenal kuasa kebangkitan-Mu diberikan di dalam nama Yesus. Dan biar mereka boleh mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Mengalami persekutuan di dalam penderitaan Engkau sendiri ya Yesus. Karena kami percaya ketika mereka mau melakukan hal ini, maka kuasa yang tidak terbatas itu akan bekerja secara penuh di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Hari ini kami mau perkatakan kebangkitan terjadi. Kehidupan terjadi, prosperity terjadi, semangat yang baru terjadi di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, hal-hal ilahi terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang taruh tangan di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Glory hari ini. Dan hari ini kita akan memberikan yang terbaik, tapi sebelumnya saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 21 dikatakan seperti ini. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menceritakan bagaimana Nuh ditolong Tuhan, Nuh diselamatkan Tuhan di dalam untuk ada dalam bahtera, dan akhirnya Nuh lah yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, Nuh mau mendirikan mezbah karena satu ucapan syukur di mana
dia ditolong Tuhan, dia diselamatkan Tuhan. Dia mendirikan mezbah dan memberikan apa yang terbaik yang bisa dia berikan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kalau saya bertanya seperti ini, pastinya kita akan bisa menjawab dengan sangat mudah karena banyak sekali yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Ketika Tuhan sudah tolong kita, ketika Tuhan sudah lakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita, layak untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita memberi yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik pada hari ini Tuhan. Karena Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menjaga kami Tuhan. Dalam setiap langkah-langkah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar untuk memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah juga studimu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.